Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifana Salsabila Latifatu Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi 1. Di sini saya akan membahas materi tentang subjek pendidikan. Pendidikan merupakan unsur yang sangat esensi dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaan dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu khalifah di muka bumi. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang di dalamnya terkandung ayat-ayat yang dapat kita gunakan sebagai pedoman hidup manusia. Di antaranya merupakan ayat-ayat yang menggali tentang subjek pendidikan. Nah, saya akan membacakan salah satu ayat yang di dalamnya terkandung tentang subjek pendidikan, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Penjelasan pada ayat 43 surat An-Nahl, yaitu Allah mengatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberinya wahyu. Ayat ini menggambarkan bahwa rasul-rasul yang diutus itu hanyalah laki-laki dari keturunan Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang bertugas memimpin umatnya agar mereka beragama tauhid dan mengikuti bimbingan wahyu. Oleh karena itu, yang pantas diutus untuk melakukan tugas itu adalah rasul-rasul dari jenis mereka dan berbahasa mereka. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta orang-orang musyrik agar bertanya kepada orang-orang ahli kitab, apakah di dalam kitab mereka terdapat keterangan bahwa Allah pernah mengutus malaikat kepada mereka? Kalau memang disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Allah pernah menurunkan malaikat sebagai utusan Allah, mereka boleh mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Tetapi apabila disebutkan dalam kitab mereka bahwa Allah hanya mengirim utusan seorang manusia yang sejenis dengan mereka, maka sikap mereka mengingkari kerasulan Muhammad SAW itu tidak benar. Selanjutnya ayat 44 Allah menjelaskan bahwa para rasul diutus dengan membawa bukti-bukti tentang kebenaran mereka, yaitu berupa mukjizat-mukjizat Allah, juga menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW supaya beliau menjelaskan kepada manusia mengenai ajaran, perintah, larangan, dan aturan hidup yang harus mereka perhatikan dan mereka amalkan. Al-Quran juga mengandung kisah-kisah umat terdahulu agar dijadikan suri tauladan dalam menempuh hidup di dunia. Untuk yang selanjutnya, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran mengenai subjek pendidikan, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?
Penjelasan Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yaitu menyatakan bahwa maksud dari Nabi Musa alaihi salam datang kepada Al-Khidir yaitu untuk berguru kepadanya. Nabi Musa alaihi salam memberi salam kepada Al-Khidir seraya berkata, "Saya adalah Musa." Al-Khidir bertanya kepadanya yaitu Nabi Musa alaihi salam, "Musa dari Bani Israel?" Musa menjawab, "Ya, benar." Maka Al-Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata, Apa keperluanmu datang kemari?" Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan mengikutinya dengan maksud supaya Al-Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Al-Khidir itu, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa alaihi salam sebagai calon murid kepada gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan. Itu berarti Nabi Musa alaihi salam sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan diri sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya supaya Al-Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.